Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Cover di chapter 15 manga Boruto to Blue Vortex menampilkan, widih, the real Naruto villain cuy. Gak disangka loh, fan art Naruto join Akatsuki, join organisasi penjahat bisa terwujud loh di masa depan, yakni sekarang. Lalu tulisan di bagian kiri berbunyi hembusan liar pasir hitam. Lalu untuk judul chapter ke-15, Boruto to Blue Vortex diberi judul Kehidupan yang Bergairah. Di suatu gurun di desa Sunagakure, lalu di suatu reruntuhan mirip Gua Ryuchi, ada Shinki beserta kawan-kawan yang tengah dibungkus pasir gara. Kenapa ayah? Tolong tarik kembali pasirmu. Biarkan kami bertarung bersamamu, tanya Shinki. Tidak, aku akan jauhkan kalian dari sini. Kalian harus pergi dari sini. Ini perintah. Paham? Kata Gara. Ayah! Sudah kubilang, aku datang kemari hanya untuk mengikuti jejak Boruto dan komplotannya. Kalian semua sebenarnya tak ada artinya bagiku, kata Matsuri. Hei, jika kau tak lakukan sesuatu pada luka itu, kau akan mati loh. Aku rasa kau tak punya waktu untuk memikirkan keselamatan anak-anak di belakangmu, kata Matsuri. Itu sebabnya aku melakukan ini. Aku tidak bisa membiarkan anak-anak muda berbakat ini mati di sini. Bahkan meskipun aku mati di sini, aku akan tetap berupaya, jawab Gara. Jika kau tak melawan, aku tak keberatan untuk membiarkan mereka pergi dari sini. Gara coba menjauhkan Shinki dan teman-temannya dari arena pertempuran. Dia menitipkan masa depan Sunagakure kepada Shinki dan kawan-kawan. Perlahan Monster Jubi mendekati Gara. Tak ingin membiarkan Gara dimakan Monster Jubi begitu saja, Shinki coba menggunakan jutsunya. Coba mengumpulkan pasir besi miliknya yang ada di bawah. Lalu menghancurkan pasir Gara yang telah membungkus tubuhnya. Kemudian dengan jutsu segel telapak tangan besi magnetik, Shinki coba membuat pertahanan untuk melindungi Gara dari terkaman Monster Jubi. Shinki, jangan! Kau harus segera pergi dari sini. Jangan pedulikan aku. Tidak bisa. Ayah, kau masih dibutuhkan untuk masa depan desa Sunagakure. Oh, kau tipe anak nakal yang tak mau mematuhi perintah papamu ya. Shinki yang penuh celah berakhir digigit oleh Monster Jubi. Shinki, jangan Yodo. Merasa serapan Monster Jubi tidak akan bisa membuatnya keluar, Shinki coba katakan kepada dua temannya untuk jangan mencemaskan dia. Segeralah beritahu pada Paman Kankuro apa yang sudah terjadi saat ini. Temannya masih coba untuk menyelamatkan Shinki. Coba menyelamatkan Shinki yang telah sepenuhnya diserap pohon Shinju. Meski saat ini Shinki tidak mungkin bisa selamat karena sudah terjebak sepenuhnya, tapi setidaknya Shinki senang karena masih sempat untuk melindungi Gara. Matsuri coba mendekati pasir hitam penyegel Shinki. Coba melihat dari dekat. Melihat ini, Matsuri takjub. Bahkan meski Shinki telah diserap sepenuhnya dan berubah jadi pohon, jutsu penyegelnya tetap masih ada. Ini menarik. Rela mempertaruhkan nyawa untuk melindungi tuannya. Tekad semacam itu patut dihormati. Dia pasti akan jadi rekan setim yang sangat menarik, kata Matsuri. Begitulah ceritanya. Meski Shinki diserap lalu jadi pohon, kelihatannya dia masih hidup. Dan berkat jutsu penyegel yang Shinki pasang, Gara meski diambang kematian, tapi dia berhasil selamat dari maut. Tetapi
Meski Gaara selamat, kita tidak bisa menyelamatkannya. Karena yang bisa membuka jutsu penyegangnya Shinki hanyalah Shinki seorang. Jadi, untuk menyelamatkan Gaara, kita harus mulai dulu dari menyelamatkan Shinki. Jika kalian tahu cara untuk menyelamatkan Shinki dari pohon, maka ajari kami tentang itu. Jika kalian tahu, tentunya. Kata Kankuro. Oh ya, Kankuro, aku ada satu pertanyaan untukmu. Sejak hari itu, apakah pernah terdeteksi seseorang yang memiliki cakra dengan Shinki terlihat di area sekitar desa Suna? Sumire terdiam heran mendengar pertanyaan Shikamaru. Tidak, sejauh ini belum ada laporan tentang hal semacam itu, jawab Kankuro. Oke, itu bagus, tapi tetap waspada. Soal pohon Shinju, kami masih menyelidikinya. Kami masih memikirkan cara mengatasi masalah ini bersama para intel Konoha. Setelah kami menemukan caranya, akan kuberitahu desa Suna, kata Shikamaru. Terima kasih. Oh ya, Shikamaru. Ada apa? Bisa kau rahasiakan kejadian ini dari Temari? Aku tak ingin dia cemas. Tentu, akan kulakukan, jawab Shikamaru. Maksud dari percakapan tadi itu, apakah kita akan lebih banyak melihat orang-orang dimakan monster Jubi? Tanya Sarada. Kemungkinannya seperti itu. Itu adalah hal yang harus kita pertimbangkan. Dengar, jika Boruto menghubungimu, beritahu aku. Aku hanya ingin informasi yang jelas dari intelnya. Siapa? Kata Sumire. Keduanya pergi dari kantor Hokage. Lalu kenapa ini? Kok bisa ada gitu katak Boruto di kantor Hokage? Ryu, apakah itu namaku? Jawab Naruto Villain. Ini Naruto bukan sih? BTW, nama Ryu sendiri punya arti sebutir pasir. Sebutir pasir ya, bukannya pasir itu. Oh ya ampun, ini mah Shin Kijir, bukan Naruto. Jadi Ryu ini adalah perwujudan dari Shinki. Tapi kok lebih mirip Naruto ya ketimbang Shinki. Outfitnya sama gaya tanda cakar di atas kepalanya. Ini mah penampilan Naruto banget enggak sih? Harusnya kalau Ryu mengambil role model Shinki, ada kayak gitu, kayak semacam tanda cakar ngacung di atas kepalanya, kayak rambutnya Shinki. Biar jelas aja gitu, kalau dia itu perwujudan Shinki, bukan malah kayak penampakan Naruto. Kirain gua beneran loh, ini Naruto. Oke, balik ke topik. Benar, nama Ryu itu aku yang membuatnya. Nama itu ku ambil dari informasi terpenting soal jurus yang kau pakai, dengan maksud untuk membentuk identitasmu. Ryuka, kau mengenalku dengan cukup baik ya, Tetua Jura. Aku cukup suka dengan nama yang kau berikan. Apa ini? Shh, tolong diam sebentar. Berikutnya, Ryu coba mengeluarkan pasir besinya ke arah kotak hitam di bawah, yang ada mata merah yang sedang mengintai. Ryu coba tarik pengintai untuk keluar, dan ternyata pengintai itu adalah Code. Ya siapa lagi emang kalau bukan Code, ya kan? Gah, lepaskan aku, Kono Soyaro. Dia ini kenapa? Dia sepertinya datang diam-diam menyelinap ke sini. Tak masalah, lepaskan saja dia. Namanya adalah Code. Dan kita semua yang ada di sini bisa ada dalam wujud ini berkat kemampuannya, kata Jura. Wow, sungguh, kata Ryu. Sedang apa kau di sini, Code? Apa yang kau butuhkan dari kami? Tanya Jura. Kenapa kalian cuma berdiri saja? Kenapa gak keluar lalu coba memakan Otsutsuki? Balas Code. Rencananya nanti akan begitu. Tapi untuk sementara waktu, ada yang lebih penting dari itu. Kau punya dendam dengan Boruto kan? Dia juga target kami. Jadi silahkan saja kau habisi dia.
Kawaki sendiri sudah cukup untuk dijadikan tumbal. Woi, sikapmu itu kenapa sombong sekali? Aku yang menentukan harus menghabisi Boruto, jangan memerintahku. Kalian para monster fokus saja memakan Otsutsuki. Dan jangan lupa, buah cakra akan jadi milikku. Aku akan menjadi Otsutsuki baru dan mewarisi keinginan Ishiki, kata Code. Buah cakra ya, kumpulan energi pada tingkat tinggi yang berisikan informasi genetik tentang semua kehidupan di suatu planet. Kira-kira apa yang akan terjadi bila kami yang merupakan perwujudan dari pohon Shinju itu sendiri memakan buah cakra? Woi, apakah barusan itu kau berpikir untuk mengkhianatiku? Sepertinya kau harus diberikan pelajaran tentang apa itu rasa sakit. Melihat ada tanda cakar di bawah, Code coba memasukkan tangannya ke dalam sana. Niatnya dia ingin menghajar Jura lewat tanda cakar di tubuhnya Jura. Akan tetapi, berkat kemampuan mata Rinnegan-nya Jura, serangan Code bisa dengan mudah dipatahkan. Gak cuman serangannya yang dipatahkan, bahkan tangannya Code juga ikutan patah, lalu terpotong setelahnya. Gila, beneran kagak ada sama sekali pergerakan loh dari Jura untuk melawan serangannya si Code. Aku sangat berterima kasih kepadamu, Code. Berkatmu, kami punya kemampuan untuk berpikir bebas. Berkat dirimu, kami bisa punya kehidupan yang penuh gairah. Kurasa kehidupanmu yang sekarang sebenarnya hanya kurang motivasi. Jadi, demi menghormatimu yang telah menjadi investor kami, kurasa aku akan memberimu tugas. Otsutsuki Boruto, cari dia beserta intelnya, lalu lenyapkanlah. Jika berhasil, sebagai imbalannya, aku janji akan memberimu buah cakra. Gimana? Bukankah ini akan memberimu motivasi untuk berupaya? Luka di tangannya mulai Code tutupi dengan tanda cakar. Diketawain Yubibag membuat Code sangat marah. Kesok, beraninya kalian semua menghinaku. Baiklah, akan kuterima. Aku akan mengejar Boruto dan komplotannya. Kita sepakat. Dan sebagai imbalannya, kau harus serahkan buah cakra itu kepadaku, kata Code. Aku mendukungmu, Code. Semoga berhasil. Aku penasaran, kemana arah takdir akan membawamu, kata Jura. Tertawalah selagi bisa, sebelum aku yang jadi tertawa di akhir cerita, kata Code. Sungguh orang yang aneh. Apakah boleh orang itu kulenyapkan jika kami bertemu lagi? Kata Ryu. Tentu, kau bebas melakukan itu. Namun, untuk sekarang ada hal lain yang harus kau prioritaskan, dan itu adalah instingmu. Dengarkan baik-baik kata hatimu, agar kau bisa melihat wajah si target yang harus kau makan, kata Jura. Itu sudah terlihat jelas. Meski sekarang orang itu tersegel oleh jutsu, tapi aku bisa melepaskan jutsu penyegel itu, kata Ryu. Katakanlah, siapa pilihanmu? Tanya Jura. Kazekage kelima, tentu saja Gara si pengendali pasir, jawab Ryu. Berikutnya, pada saat Boruto lagi asik memandang Konoha di patung Naruto Hokage, tiba-tiba muncul seseorang. Dan orang itu adalah Kawaki. Apakah kau sendirian saja? Tanya Boruto. Yup, walau Eida sedang melihat kita pastinya, jawab Kawaki. Ada apa? Kenapa kau belum menyerang? Tanya Boruto. Aku ingin tahu, kenapa kau belum mengatakan pernyataan kebenaran kepada Konoha, jawab Kawaki. Itu takkan ada manfaatnya. Walaupun beberapa orang akan ada di pihakku, tapi pastinya mayoritas tidak akan percaya. Ketimbang ada perpecahan akibat perbedaan pilihan, lebih baik tidak usah. Aku tidak ingin itu terjadi.
Setidaknya melihat kehidupan di Konoha baik-baik saja itu sudah cukup bagiku. Jadi biarkan saja. Mereka mau mengecapku sebagai ninja pengkhianat atau apapun. Lagi pula berkat pelatihan dengan guruku, aku telah mendapatkan kekuatan besar yang cukup untuk bisa survive dari pengejaran. Lalu bagaimana dengan si Momoshiki? Masalahmu masih belum beres dengannya, bukan? Dari yang kulihat, sepertinya kau masih belum bisa untuk mengendalikan karmamu, bukan? Tanya Kawaki. Sekitar 2 tahun yang lalu, saat guru dan aku melawan Code bersama, aku memakai karmaku untuk pertama kalinya sejak meninggalkan desa. Saat itulah aku merasakannya. Sesuatu yang mirip dengan yang kurasakan saat Momoshiki merasukiku. Perasaan di mana aku tidak jadi diriku lagi. Dan mulai merasakan kematian walaupun masih sadar dan terbangun. Sejak mengalami kondisi itu, aku sudah tidak lagi memakai karma. Bahkan hanya untuk sekali. Kenapa itu terjadi? Dan apa penyebabnya? Tanya Kawaki. Aku tidak tahu. Karena Momoshiki terus diam selama 3 tahun. Tapi kemungkinan dengan mengaktifkan karma akan membuat dia bisa muncul lagi. Jadi maksudnya situasimu sekarang bisa dianggap lebih buruk dari yang sebelumnya. Kawaki, kau mungkin sudah sadar, tapi para manusia Jubi itu bukan musuh biasa. Hah? Terutama Jura. Aku tak bisa kalahkan dia sendirian. Aku butuh bantuanmu. Hei, jangan mengalihkan topik. Kita belum selesai membicarakan soal Momoshiki. Aku tidak sedang mengalihkan topik. Maksudku, urusan dengan manusia Jubi sekarang jauh lebih penting. Setelah mereka beres, dan kalau aku mengamuk lagi, silahkan kau singkirkan aku. Lalu untuk sekarang, kau harus segera jadi lebih kuat. Kau adalah murid ayahku. Idealnya sekarang, kau bisa saja bebaskan dia, lalu menyuruhnya untuk melatihmu. Tapi itu bukan opsi yang bagus, karena terlalu memakan banyak waktu. Kawaki, apa yang mau kukatakan padamu sekarang adalah kesimpulan yang cepat atau lambat akan kau capai sendiri. Jadi, karena lebih cepat lebih baik, maka akan kuberitahu sekarang. Tunggu dulu, apa yang sebenarnya sedang kau bicarakan? Tanya Kawaki. Buat Amado bicara. Dia selama ini telah menyembunyikan potensi kekuatan dirimu yang sebenarnya. Hah? Apa yang kau katakan? Selain memberi pembatas pada kekuatan seranganmu, dia juga mengatur pertahananmu. Membatasi sampai level tertentu pada kemampuan regenerasimu. Apa yang sebenarnya sedang kau bicarakan? Kakek tua itu pasti tidak ingin aku mati. Gah, bagaimana bisa Boruto mengetahui rahasia yang tak seharusnya bisa diketahui? Jadi, katak kemarin yang aku lihat itu katak asli dari Kashin Koji. Sulit dipercaya, Koji masih hidup. Dan kalau dia masih hidup, apa yang sedang dia lakukan saat ini? Dan apa motif dari semua tindakannya yang sekarang? Amado membutuhkan karmamu untuk tujuan pribadinya. Dia mengutak-atik kemampuanmu untuk coba mencegah kematianmu. Dan jika kau pikir aku berbohong, tanyakan saja pada Amado. Aku mau pergi dulu. Tunggu sebentar, Boruto. Aku masih tidak akan merubah pikiranku. Otsutsuki itu makhluk yang jahat dan harus dimusnahkan. Kebangkitan para manusia Jubi pun terjadi karena adanya Otsutsuki. Artinya, semuanya harus dimusnahkan secara total, termasuk kau dan aku. Kita harus lenyap dari dunia. Tapi sebelum itu terjadi, kita akan mulai dari membasmi semua manusia Jubi dulu. Walau dengan cara apapun, meski harus bekerja sama dengan dirimu sekalipun, aku akan coba untuk melenyapkan Otsutsuki.
Heh, boleh juga tekadmu, Kawaki. Tapi jangan sampai nanti kau malah jadi beban untukku. Aibo. Cih, kau sendiri juga. Dasar payah, kata Kawaki. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!